Halo guys, welcome to Craft Gaming Channel ya. Oke, untuk kali ini mungkin gue akan mencoba untuk upload lagi tips and trick untuk kalian yang mungkin sudah lama nunggu nih untuk tutorial dari channel gue mengenai seputar King's Battle ya. Mungkin juga sorry kalau seandainya gue udah lama nggak upload karena kesibukan tersendiri di live. Tapi gue tetap akan usahakan untuk bagi tips and trick untuk kalian yang masih bermain game ini ya, dan juga masih menunggu untuk tips and trick selanjutnya untuk King's Battle divisi 12 ya. Oke, ini untuk King's Battle divisi 12 sebelumnya udah ada beberapa updatean terbaru ya guys ya. Untuk King's Battle itu ada salah satu pet ya, yang pet tersebut dia bisa mungkin ke knockout hero kalian ya, tapi hanya selama satu ronde ya, dan itu bergiliran ya guys ya. Mungkin nanti gue bakal jelasinnya di in game aja ya. Oke, ini untuk akun gue yang sekarang ya. Ini juga akun untuk dari pelanggan jasa joki gue. Ya saat ini sih dia masih ada di ranking 26 ya. Karena untuk teman gue sendiri ini dia memainkan tipe jasa daily ya, dari jasa yang gue sediakan. Artinya gue nggak terlalu ngejar ranknya banget sih. Cuma tetap gue bantu untuk teman gue ini supaya tetap nyampe di top rank ya. Dan dengan izin dia juga, gue juga nanti bisa upload ya tips and trick yang sering gue pakai di King's Battle divisi 12. Oke, langsung aja kita masuk ke battle. Karena untuk susunan insignianya masih belum ada yang berubah ya, masih sama. Hanya mungkin line up-nya aja nih, gue bakal ngasih line up terbaru ya. Oke, jadi kalau misalkan kalian bermain di formasi yang bukan upper hand, biasanya itu gue Bennett, Wei Yan, Gong Sunjan, dan juga Zhou Yu ya. Dan juga petnya Million Bird ya, itu masih belum berubah. Nah ini ya untuk pet yang terbaru itu Auspicious by Z ya. Itu adalah pet yang mungkin bakal menyulitkan kalian banget kalau misalkan kalian itu nggak Bennett ketika kalian mendapatkan posisi upper hand ya. Jadi saran gue sih kalau kalian mendapatkan posisi upper hand, yang kalian Bennett adalah salah satunya adalah pet ini ya, karena itu bisa menyulitkan kalian nanti ketika battle ya. Oke, tapi berhubung gue mendapat formasi yang bukan upper hand, jadi gue ambil Bennett hero nya seperti yang tadi gue pilih ya. Oke, untuk yang pertama gue ambil Daxiao ya, meskipun ada Ziaksu ya, tapi tetap yang gue ambil pertama adalah Daxiao karena Ziaksu sendiri itu bisa dikonter oleh faksi dari Wei ya. Kalau misalkan dikonter faksi dari Wei seperti si Lady Zen ya, nanti kalian bisa recover heal untuk yang bagian front row nya. Jadi Ziaksu itu di versi yang sekarang udah nggak terlalu mematikan banget sih menurut gue ya. Oke, untuk susunan petnya nanti gue menyesuaikan dari line up musuh. Oke, ini untuk tips untuk kalian yang mungkin memainkan divisi 12 ya. Nah, musuhnya mengambil Ziaksu, yang pasti harus gue amankan Lady Zen dulu ya. Dan juga gue butuh Chaoren. Oh, Chaorennya di bagian belakang aja deh sepertinya. Oh, Chaorennya ini aja. Gue butuh Zhang Fei untuk hit ya, karena nanti bakal bahaya banget ketika Zhang Fei nya itu diambil oleh musuh ya. Sebenarnya bisa kalian ambil Zhang Fei atau Chaoren ya, karena kedua-duanya hero tersebut itu bisa memberikan kalian keuntungan ya ketika kalian ambil di line up. Yang penting ketika kalian berhadapan dengan Ziaksu, kalian harus amankan Lady Zen ya, supaya kalian bisa tetap remove poison untuk front hero kalian ya. Oke, musuhnya mengambil si Yuan Shao. Nice ya, gue harus ambil ini Cao Cao, terus gue ambil Kaoren ya. Nah ini susunan hero front row gue. Jadi si Yuan Shao nya itu bisa gue stun ya, at least ya. Nah gue ambil monsternya, petnya seperti susunan gue. Intinya kalau kalian berhadapan dengan faksi dari Wu itu bukan faksi dari Wu ya, faksi dari Han ya, salah satunya yang ada Ziaksu nya, amankan terlebih dahulu itu Lady Zen. Kemudian kalau di line up musuh terdapat Yuan Shao, faksi Wei kalian bisa kalian support dengan Cao Cao ya, supaya ketika mereka kehabisan Anger itu bisa disupport oleh si Cao Cao untuk Angernya. Nah ini gue bisa ambil Zhang He karena musuh gak menggunakan burning. Gue ambil Zhang He supaya bisa memberikan efek invisible.
Sayang banget ini musuhnya bukan dari rank yang atas ya. Nanti mungkin setelah ini kalau ketemu dengan rank atas, gue akan memberikan tips ya untuk kalian. Harapannya setelah ini ketemu rank atas sih. Nah sekarang masuk ke battle. Nanti mungkin setelah 2 turn akan gue skip aja supaya gue bisa memberikan contoh lain dari line up ya. Nah Daisy-nya digunakan ya. Wow, langsung nggak bisa melakukan remove poison gue. Memang sih pet yang terbaru ini pet yang cukup menyulitkan ya, karena dia bisa melakukan banish hero atau knockout hero selama 1 ronde, dan itu sifatnya bergantian ya guys ya. Nah Lady Zen-nya dikasih invisible, otomatis efek poisonnya itu hilang. Nah BZ-nya jalan lagi. Sekarang yang terkena itu Zhang Fei. Wow, Cawarengo hilang ya. Nah intinya sih kalau kalian bermain dengan formasi yang bukan upper hand, kalian cukup menahan imbang musuh sih. Jadi kalian nggak usah harus nyari kemenangan ya, karena yang penting ketika kalian imbang itu sudah pasti menang. Nanti battlenya akan gue skip aja. Gue skip. Oke ya, ini untuk percobaan yang pertama, formasi bukan upper handnya sukses ya, win. Sekarang masuk ke Z1. Gue masuk ke battle kedua ya. Harapannya sih bertemu dengan yang level tinggi. Oke, ini masih Jet, at least masih bagus lah. Formasi masih sama ya yang gue gunakan. Ini percobaan kedua dengan tipe yang sama ya. Oke, ini sudah sama seperti yang pertama. Nanti kalau formasi ini masih menang juga, artinya formasi ini bisa kalian pakai ya di semua battle untuk berbagai tiring ya. Mau kalian berada di tiring atas itu juga tetap bisa work ya. Oke, kalau seperti ini yang gue harus amankan si Yuji ya. Musuhnya melakukan banned hero terhadap semua heal hero ya. Pasti musuhnya itu akan mengambil Sun Yu sama Xiao Xiao ya. Tapi nanti bakalan gue coba rubah pola gue. Intinya banned hero-nya tetap sama, cuma mungkin tergantung tipe permainan musuh ya. Kalian harus menyesuaikan dengan permainan musuh supaya bisa unggul dalam pertarungan King's Battle meskipun bukan dalam posisi upper hand. Nah sudah seperti, oh sorry, musuhnya nggak ngambil Sun Yu, berarti kesempatan gue ngambil Sun Yu ya. Oke. Oke, seperti ini aja. Mungkin dia akan mengambil lanjutnya itu adalah Sunce dan juga Luxun sih biasanya. Kalau dia mengambil itu, bakal gue ambil lagi yang lainnya. Intinya ketika kalian berhadapan dengan Jiaksu, pastikan di line up kalian itu di front row-nya adalah Faxi Wei ya, supaya bisa remove poison. Plus nanti ketika di remove poisonnya itu oleh Sun Yu, itu bisa memberikan darah tambahan ya. Wah, dia nggak ngambil Sunce ya ternyata. Oh sorry, dia ada Xiao-Xiao di depannya. Oke, seperti ini aja Luxun. Dan juga untuk Luxun itu bisa kebal terhadap poison ya ketika dia diserang oleh Jiaksu, ketika si Jiaksunya itu dalam kondisi burning ya. Tapi kalau misalkan bukan dalam kondisi burning, maka
si Luxionnya bakal kena poison, karena Luxion itu akan imun terhadap efek seperti poison dan juga yang lainnya ketika musuh itu menyerang dia dalam kondisi burning ya. Tadinya gue bakal pengennya sih menaruh si Xiaodun, tapi si musuh menggunakan line up-nya si Xiao Xiao plus ada Zhang Fei nya di posisi kedua ya, otomatis itu bakal nyulitin gue banget sih, karena si Xiaodun counternya nggak bakal kena darah ke musuh ketika musuh tersebut dalam kondisi invisible ya. Oke, jadi sekarang ini gue ambil seperti ini aja. Mungkin gue butuh ini, gue nggak butuh Reduce Anger karena formasi musuh itu ada kau-kaunya juga dan juga ada 3 Restore Anger, jadi percuma kalau gue mengandalkan Reduce Anger. Jadi gue fokus ke damage ya oleh Sunce. Oke, ini untuk percobaan yang kedua dengan tipe yang ngebanet yang sama tapi form line up yang berbeda ya. Oke, silahkan dicek untuk battlenya. Nah, Sunce nya badas, attack-nya itu luar biasa Sunce ya. Nice shot untuk Diaksunya hilang dari pertarungan. Nah, ini juga udah kelihatan ya guys ya. Artinya formasi tipe bukan upper hand yang gue berikan ke kalian itu masih bisa digunakan ya untuk semua kalangan, meskipun kalian battle di level bawah atau level atas itu masih tetap sama ya guys ya. Oke, untuk kalian yang mungkin belum klik subscribe, like, and share untuk channel ini ya, mohon bantuannya untuk di like, subscribe, dan juga share untuk channel ini supaya kalian tetap bisa mendapatkan informasi terbaru mengenai tutorial seputar King's Battle ya. Oke, mungkin ini cukup gua skip ya guys ya. Mungkin sampai ketemu nanti di tips and trik selanjutnya dari Kans Gaming Channel ya. Oke, terima kasih, selamat bermain dan selamat meningkatkan rank kalian dalam King's Battle. Thank you guys.